Selamat pagi Mas Bro, semua kawan-kawan. Kita kembali lagi di channel Hukum di Lapangan. Kali ini kita akan bahas terkait dengan saksi, ya, terkait dengan saksi. Bagaimana kalau tidak ada saksi? Apakah pelaku pasti bebas? Nah, itu yang sering kita dengar di masyarakat, ya. Gitu. Mungkin kawan-kawan juga sering dengar kalimat seperti itu gitu ya. Atau mungkin ya, tidak ada yang melihat pasti tidak bisa diproses gitu. Tenang aja, beres gitu pokoknya. Kita ambil ayam tetangga aja nih, pokoknya kalau nggak ada yang lihat pokoknya nggak bakalan diproses gitu ya. Nah, bahkan dalam film-film dan sinetron pun itu sering digambarkan bahwa seolah-olah tanpa saksi suatu kasus itu tidak mungkin bisa dibuktikan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah benar dalam hukum Indonesia tanpa saksi berarti pelaku pasti bebas? Nah, ayo kita bahas nih di channel Hukum di Lapangan bersama saya Kawali ya. Kenapa sih banyak orang berpikir begitu? Ayo kira-kira kenapa? Nah, nanti setelah kita bahas, tulis di komentar aja ya. Alasannya sih sebenarnya sederhana ya kawan-kawan ya. Sebetulnya karena sejak kecil kita sering mendengar bahwa saksi adalah alat bukti utama gitu ya. Nggak mungkin dong kita melakukan pelanggaran hukum tanpa ada saksi. Terus siapa yang mau melihat? Oh, pasti jawabannya tenang, ada Gusti Allah gitu ya, ada Tuhan gitu ya, yang selalu melihat kita. Tapi kan itu di akhirat nanti, bukan di dunia. Selalu begitulah ya gitu. Nah, sekarang akibat yang muncul ya, akibat yang muncul dari anggapan atau kebiasaan kita yang seperti itu, kalau tidak ada saksi mata itu maka tidak ada kasus gitu ya. Nah, dari anggapan itu ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu ya kawan-kawan ya gitu ya. Jadi dalam banyak perkara modern saat ini itu pembuktian tidak hanya bergantung pada satu kesaksian atau pada satu orang yang melihat kejadian secara langsung gitu ya. Nah, pembuktian di era modern saat ini itu banyak. Ada CCTV, ada handphone, ada laboratorium forensik. Ya, lihat dulu kasusnya siapa itu yang sianida, ya, Mbak Jessica Wongso dan Mirna. Sudah ada CCTV, ya, sudah tidak ada saksi yang melihat, ya. Tapi adanya di situ laboratorium forensik atau digital forensik dan lain sebagainya, bisa dibuktikan gitu ya. Atau banyak kasus lah ya, banyak kasus gitu. Misalnya mutilasi yang ditemukan di mana, di sungai, di pinggir tol, di mana-mana, ya, tidak ada yang melihat gitu. Tapi bisa saja dapat ditangkap gitu ya. Nah, sekarang itu banyak bentuk-bentuk pembuktian yang dapat membantu mengungkap suatu peristiwa tersebut. Jadi harus berpikir ulang nih kita semua kawan-kawan ketika kita mau melakukan perbuatan yang melanggar hukum gitu ya. Misalnya nih, yaitu tadi yang saya sebutkan, CCTV, misalnya kita di jalan ada kamera dashcam, ya, ada percakapan digital, ya, ada jejak transaksi, ada hasil pemeriksaan forensik, ada digital forensik, ada sampai dengan keterangan ahli. Ya, banyak sekali kawan-kawan ya. Jadi kita harus rajin membaca ya, bukan rajin demo itu. Jadi seperti itu, baca apa saja gitu. Bahkan dalam beberapa kasus, rangkaian bukti yang saling berkaitan itu bisa membentuk gambaran yang jelas mengenai suatu peristiwa gitu ya. Ibarat baju yang robek-robek itu bisa dijahit gitu. Oh, dari peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini, sampai muncul suatu kesimpulan gitu. Nah, oleh karena itu, tidak adanya saksi atau mata bukti bukan berarti proses hukum otomatis berhenti. Tidak seperti itu ya. Tapi saksi tetap penting.
Seperti itu kawan-kawan. Walaupun demikian, saksi tetap memiliki peran yang sangat krusial ya, yang sangat penting gitu ya dalam sebuah kasus. Karena saksi dapat membantu secara gamblang, secara jelas, secara cepat kasus ini bisa selesai ya. Ya tentang terkait apa motivasinya, apa yang terjadi, kapan terjadi, waktunya, dan bagaimana kronologinya, kenapa terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Namun hukum tidak hanya mencari jumlah saksi itu saja. Yang paling penting adalah kualitas dan keterkaitan bukti. Sekali lagi, bukti yang ada, gitu ya. Nah, bahayanya ini terkait dengan kesalahpahaman di masyarakat. Seperti itu. Karena salah paham ini, ada orang yang berpikir asal tidak ada yang melihat aman. Gitu. Padahal di era digital, jejak suatu peristiwa bisa muncul dari banyak sumber. Mulai dari kamera jalan, ponsel, transaksi, semuanya yang saya sebutkan tadi di atas ya. Gitu. Oleh karena itu, kesadaran maksudnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus dibangun bukan karena takut ketahuan. Wah, ada polisi nih, razia nih, minggir. Nah, nggak seperti itu kawan, gitu ya. Wah, mau maling ayam nih jam 3 pagi, nggak ada nih. Bukan begitu kawannya. Tapi harusnya karena kita memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, ada sebab dan akibat. Sebabnya kita maling, ya pasti dihukum lah ya. Sebabnya kita mukul orang, ya pasti dihukum juga gitu ya. Ada konsekuensinya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah tidak adanya saksi mata tidak otomatis membuat seseorang bebas dari tanggung jawab hukum. Karena hukum modern melihat keseluruhan alat bukti, bukan hanya satu jenis alat bukti saja kawan. Jadi seperti itu. Nah, silahkan yang mau berkomentar, silahkan berkomentar. Kita bahas satu persatu. Semoga kita dapat memberikan literasi hukum kepada masyarakat yang sangat luas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke kawan-kawan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel Hukum di Lapangan bersama saya, Kawali. Terima kasih.